Apakah godaan cobaan sebelum menikah maupun sesudah menikah? Apakah godaan dan cobaan sebelum menikah maupun mana? Apa pertanyaannya? Apakah godaan dan cobaan sebelum menikah? Sebelum menikah menengok anak gadis orang. Kalau udah menikah menengok bini orang. Banyak orang-orang yang berselingkuh, waktu ditanya, kenapa kau berselingkuh? Apa jawaban dia? Lebih berselera menengok bini orang daripada bini sendiri. Ini penyakit ini. Ini penyakit psikologis. Itulah kenapa perempuan disuruh menutup wajahnya. Jangan ejek perempuan bercadar. Kenapa? Karena bercadar itu sunnah. Tapi yang tak bercadar pun tidak apa-apa, bukan berarti dosa haram. Karena kalau bercadar wajib berarti tak bercadar haram. Bercadar, yang mau bercadar silakan, yang tak mau bercadar ya tak apa-apa. Tapi jangan bersolek berlebih-lebihan di muka laki orang. Ini banyak orang bersolek ini kan untuk laki orang. Untuk laki dia macam hantu. Apakah godaan setelah menikah? Kalau engkau jumpa perempuan di tepi jalan, engkau tertarik melihat dia, pulanglah ke rumah, pesan Sayyidina Ali. Kalau kau nampak perempuan di tepi jalan, tertarik melihat dia, pulanglah ke rumah. Karena apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Baiti jannati, surgaku, rumahku adalah surgaku. Bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yastati' man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menikah itu menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', kalau tak sanggup menikah, fa alaihi bisawm, banyak puasa sunat. Fa innahu lahu wija, karena itu obat. Karena kalau makan, apalagi Pulau Kundur makanannya enak, makan sotong, makan cumi, makan kepiting, makan udang, libido seksual naik. Tapi kalau dia puasa sunat, tak ada bebini, banyak puasa sunat. Cantik pun perempuan itu tak nampak. Bro, ada cewek cantik, tak nampak, udah aku udah mau mati sudah. Maka suruh puasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak yang sudah akil balik, kewajiban kita sebagai orang tua ini 3. Pertama, ayyusammihi bi ismi khairin, kasih nama yang bagus-bagus. Yang kedua, ayyu'allamahul kitaba idza aqala, ajarkan baca kitab, masukkan sekolah. Yang ketiga, ayyuzawwijahu, nikahkan dengan orang baik-baik. Kau udah sekolah nak, kau mau ku nikahkan, ada nampak perempuan yang baik, kalau ada kami pinangkan, kalau tak ada udah kami siapkan. Nah, nikahkan dengan perempuan baik-baik, jaga kehormatannya. Yang perempuan pun juga nikahkan dengan laki-laki yang baik-baik. Mudah-mudahan anak bapak ibu dapat jodoh yang soleh solihah. Bagaimana cara kita menghadapi melaluinya Pak Ustadz? Tak usah banyak-banyak teori. Bebini. Habis. Saya tak usah teori begitu begini, tak usah. Bebini. Yang mana jodoh saya Pak Ustadz? Tak usah banyak-banyak berteori. Mau kau, dia mau, jadikan. Itu semuanya berteori. Kalau jodoh kita, nanti waktu kita tengok bergetar kita. Bergetar pun kalau dia tak mau. Saya dulu kan lewat masa muda juga macam kalian, bukan langsung tua. Saya tanyalah tetangga dekat rumah, Pak, apa tandanya kalau dia jodoh kita? Kalau kita tengok bergetar katanya. Saya asal menengok perempuan bergetar. Tak kan jodoh, tak usah banyak teori. Mau kau sama dia. Dah. Tak mau dia, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Ini anak-anak muda nih, begitu mau minang orang, kaulah satu-satunya, tak ada yang lain. Kalau kau tak mau nanti abang mati. La ilaha illallah. Wih. Apa pula begitu? Macam tak ada aja perempuan di dunia ini. Banyak laki-laki ini mentalnya mental kerupuk. Begitu banyak perempuan. Nah, pinang. Tapi jangan kalian meminang petantang petenteng. Bawa Ustadz Haruna Hasim, bawa Pak Bupati, bawa Pak Sekda, bawa. Mereka juru bicaranya meminangkan.
Tanya, telusuri. Ayah dia siapa? Ayah dia kerja di kantor bupati. Apa bupati? Bupati ngomong, kami membawakan ini anak tahfiz Quran mau Minang. Pasti diterima. Mana mungkin orang tuh berani nolak? Awas kalau kau nolak nonjok katanya. Jangan kalian petentang-petenteng Minang. Belum tuh. Saya pun tidak sayang Minang. Kiai, saya minta tolong Kiai. Pak Kiai tolong Minang. Karena saya diam aja. Pak Kiai itu bercakap. Somad ngomong untuk Kiai. Enggak, saya diam aja. Jangan petentang-petenteng. Jangan saya kalian bawa, saya diterima nanti. Pak Ustadz, jodohnya supaya dapat jodoh terbaik, doanya Pak Ustadz, doa Nabi Zakaria, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi, ya Tuhanku, la tazarni fardan, jangan biarkan aku sendirian, wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik pemberi waris. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Saya tengok yang menghafal yang udah berbini pula. Ini menghafal yang lajang-lajang aja. Hati-hati Bu, kalau sampai dibaca bapak ini nanti pas sembahyang. Ibu kalau sembahyang tahajud malam, dengarkan doa bapak itu baik-baik. Amin, amin, amin aja. Amin, amin. Nanti kejadian baru bingung. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Amin gitu. Kejadian, kenapa abang ini? Doa kau dulu gitu. Nah, itu. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Tak ada yang sulit bagi Allah. Asam di gunung, garam di laut, berjumpa juga dalam belanga. Siapa? Langkah rezeki, pertemuan maut, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jodoh tak akan kemana. Tapi ingat, saingan di mana-mana. Mohon doanya Ustaz agar diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Dunia ini memang tak pernah selesai. Sebelum tamat sekolah, nanti kuliah di mana? Sesudah kuliah, udah kerja apa belum? Sesudah kerja, udah berbini. Sesudah berbini, udah punya anak. Udah punya anak, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kenapa belum punya anak perempuan? Dunia ini sebetulnya tak sulit. Yang susah tuh mengamankan mulut orang. Jadi kalau diturutkan cakap orang ini gila kita. Jadi kita pede aja, banyak berdoa. Mohon doanya Pak Ustadz supaya diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Rabbi habli minas solihin. Doa yang sudah pasti makbul, maka dikabulkan Allah doanya. Lahirlah anak namanya Ismail. Doa Nabi Ibrahim itu, Rabbi habli minas solihin. Apa kata orang? Ibrahim mandul, tak akan punya anak. Berbini sama Sarah, tak ada anak. Menikah sama Hajar, tak ada anak. Apa kata orang? Takkan punya anak itu Ibrahim. Berdoa Nabi Ibrahim, apa yang terjadi? Hajar mengandung, Sarah pun mengandung. Sekali dua saking makbulnya. Hajar melahirkan anak Ismail, Sarah melahirkan anak Ishak. Waktu lahir Ismail, umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Berumur Ismail 13 tahun, lahir Ishak. Umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Bayangkan Bapak, umur 99 tahun masih menggendong bayi. Doa Rabbi habli minas solihin. Sebenarnya mana kita belajar sebenarnya dan mana kita belajar adab. Tak jarang di luar sana banyak manusia sudah menempuh pendidikan tinggi tapi minim adab. Tak jarang juga para guru ngaji yang kadang tak pandai menjaga perasaan orang lain dalam ini menyindir saya nih. Yang mengajar adab yang pertama kali itu adalah ibu. Ini saya duduk di atas nih. Duduk di atas dikasih kursi ini. Dalam lubuk hati yang paling dalam tetap merasa bersalah. Kau salah Somad, kau salah Somad, kau salah Somad. Kenapa? Karena kecil dulu diajarkan tak boleh duduk di atas kalau ada orang tua di bawah. Sampai udah setua ini pun tetap dia tengiang, tetap nampak wajah almarhum Muhammad. Tak boleh duduk.
Jadi waktu datang tamu duduk di lantai. Kita orang Melayu bentang tikar pandan, duduk tamu di bawah, saya di atas. Mak tuh udah mengkejip mata udah 2 kali. Saya tak juga turun, balik. Tak boleh bercelana pendek. Saya tak punya celana pendek. Sampai hari ini, kalau diajak orang mandi ke pantai, tetap bercelana panjang. Mandi kolam renang, tetap celana pendek. Tak boleh celana pendek. Kalau bercakap mesti ada ujungnya. Di mana kau sekolah? Di pesantren tuh, di pesantren pakcik, di pesantren mak, di pesantren wak. Anak sekarang tak ada ujung. Kelas berapa kau? Kelas 3. Sekolah di mana? SD. Tak ada ujung. Kita dulu ujungnya mesti ada. Kalau jumpa cium tangan, minta doa, minta embus kepala. Diajarkan adab tata krama sopan santun. Habis makan piring bawa ke dapur, dicuci, dicium sebelum diletakkan di rak piring. Adab. Makanya Islam ini adalah agama Islam. Islam kata salam. Salam artinya selamat. Selamat lidah, dari kata kasar selamat. Tak ada gunanya ilmu banyak. Kalau cerita ilmu banyak, yang paling banyak ilmunya google.com. Kalau cerita paling kuat hafalan, yang paling kuat hafalannya youtube.com. Yang paling hebat amalnya sampai masuk ke surga. Pernah dia tinggal di surga, keluar lagi, iblis. Iblis itu pernah di surga. Kita sehebat-hebat kita belum pernah masuk surga lagi. Kata iblis, hebat aku lagi dari kau, kata iblis. Makanya akhlak. Ajarkan anak akhlak. Siapa yang menanamkan akhlak? Di rumah. Karena anak paling lama di rumah. Jadi kalau nampak orang tak berakhlak, itu berarti di rumah orang tua ayah ibu tak mengajarkan akhlak.